apakah saya selalu bertindak jujur? Nah, berarti kejujuran itu masuk dalam tema 4B. Minggu depan baru kita bahas. Sedangkan sekarang kita membahasnya yang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Kemudian halaman 53. 53 ini itu tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini menjelaskan bagaimana atau akibat dari orang yang tidak berbuat jujur dan berbuat adil. Maka untuk kisah para rasul bab 5 ayat 1 sampai 10 ini juga kita bahasnya minggu depan ya. Paham dari sini? Jadi untuk halaman 52 sampai 53 itu salah meletakkan. Seharusnya ada di materi yang terakhir tentang 4B, kejujuran dan keadilan. Kita cuma kurang satu materi saja. Jadi harus kalian boleh belajar lagi, mengerjakan latihan-latihan soalnya untuk persiapan PAT. Waktu kita nanti juga banyak terpotong karena ujian-ujian kelas 6. Maka puji Tuhan juga kita sudah kurang satu tema saja untuk minggu depan yang akan kita bahas. Nah, sekali lagi Bu Ino ingatkan untuk kamera tetap dinyalakan. Tidak ada yang dimatikan selama pembelajaran ini, dari awal hingga akhir. Gideon, dinyalakan. Nah, Arvin habis masuk disuruh nyalakan, malah keluar lagi ini ya. Gideon, oke, betul. Gideon juga begitu, keluar lagi. Talia, ayo dinyalakan. Nah, sekarang Bu Ino akan menampilkan film tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan tema ini. Kalian perhatikan baik-baik keindahan-keindahan yang ada di alam Indonesia. Bu Ino mencarinya yang hanya 3 menit saja, karena kalau semuanya itu ada banyak sekali, 22 menit bahkan. Yes, apa Bu? Maka Bu Ino carinya yang nggak apa-apa, lah nanti Bu Ino masih ngajar kelas 4 soalnya. Kalau Bu Ino nggak ngajar kelas yang lain, hari Jumat itu ada 2 kelas 4 dan kelas 5. Bu Ino tontonkan wis yang setengah jam pun nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kalian lihat, perhatikan baik-baik tentang filmnya. Ngantuk, Bu.
enggak, aku nggak ngantuk. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, sudah. Bagaimana kesan kalian setelah melihat tampilan dari film tersebut? Ada yang ingin memberi kesannya atau pernyataan yang lain? Ngantuk. Iya ngantuk. Ada? Aku nggak ngantuk Gantung cuma iya. Kenneth mau memberi kesannya? Saya pengen berkunjung di sana, Bu. Semuanya akan saya kelilingi satu Indonesia. Kalian seharusnya tuh lebih bangga mengelilingi satu Indonesia. Satu Indonesia saja belum kalian kelilingi sampai tuntas. Ternyata dalam tanah air kita banyak sekali menyimpan kekayaan, tapi kalian malah perginya ke luar negeri. Itu malah lebih bangga, lebih pamer. Berarti kan tidak memiliki kesadaran untuk membanggakan negeri kita sendiri, malah membanggakan negeri orang lain. Nah, itulah generasi muda yang sekarang ini banyak atau senang membanggakan negara lain, bukan membanggakan tanah air sendiri. Bagaimana kita memupuk rasa itu? Kita yang pertama harus memiliki kesadaran terlebih dahulu. Sadar dulu, jangan pingsan. Enggak, bukan sadar itu yang dimaksud ya. Tetapi kita sadar bahwa negara kita ini memiliki banyak sekali kekayaan, keindahan, hasil bumi. Kita juga bisa menikmati nasi, itu malah banyak di negara kita kan, dari beras dan lain dan sebagainya. Nah, maka kita harus sadar, kita harus tahu bahwa negara kita memiliki banyak keindahan, banyak kekayaan alam. Terlibatnya bagaimana cara kita terlibat? Sesuai dengan keinginan atau tujuan indikator dari materi kita pada hari ini, yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Siapa yang bisa menyebutkan sikap-sikap apa yang harus kita lakukan dalam melestarikan lingkungan? Lingkungan alam Indonesia, sikapnya apa? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Nggak usah sengaja dimatikan kameranya ya, Bu Inu nanti nggak suka seperti itu. Ayo dinyalakan lagi.
Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh dulu untuk sikap apa atau tindakan apa, tugas apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap ciptaan Tuhan? Misalnya, Tidak membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan kotor. tidak membuang sampah Tidak boleh secara menebang sembarangan. tidak membuang sampah secara sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh menebang pohon. Terus apa lagi? Pinter, apa lagi? Melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Melakukan reboisasi atau penghijauan, penanaman kembali pada hutan yang gundul, pinter. Nah, itulah salah satu cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga ciptaan Tuhan. Sekarang kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Poin ke-1 sampai ke-5, tadi kita sudah membahasnya, bahwa kita harus memiliki atau menyadari sikap sadar bahwa lingkungan hidup manusia itu ada tanah, air, udara, di mana saat ini banyak mengalami penurunan kualitas. Banyak tanah yang semula subur menjadi tidak subur lagi. Air bersih sangat kurang, sehingga sebagian warga masyarakat terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk keperluan hidupnya. Udara banyak tercemar, sehingga menimbulkan penyakit pernafasan. Penyebab antara lain banyaknya pertambahan penduduk yang semakin bertambah. Kemudian adanya pencemaran dan limbah industri, gas CO2, hasil pembuangan kendaraan bermotor, pembakaran hutan, pengelolaan sampah yang tidak baik, dan sebagainya. Sebab mendasar dari semua itu ialah sikap manusia terhadap lingkungan yang hanya melihat sebagai objek pemenuhan hidupnya. Jadi manusia tidak sadar bahwa kalau kita tidak menjaga, kita tidak melestarikan, itu semakin lama akan semakin habis. Kita tidak, ke depannya nanti entah masih ada atau tidak, itu kita tidak bisa menjaganya. Kita tidak bisa tahu bahwa semuanya itu hanya bersifat sementara. Sehingga manusia hanya melihatnya, oh ada lingkungan hidup, hewan bisa kita makan terus, tumbuh-tumbuhan bisa kita nikmati, hanya sebagai objek saja, tidak mau menjaga atau melestarikannya, tidak mau mengutamakan tentang pelestarian alam. Nah, disinilah yang menyebabkan penurunan kualitas pada tanah, air, udara, serta ciptaan Tuhan yang lain. Manusia tidak melihat alam sebagai bagian dari hidupnya. Padahal kalau tanpa alam, alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kalian, yang merasakan akibatnya juga kalian, juga manusia. Sekarang kita tidak menghiraukan kalau terus-terusan membuang sampah plastik dan sebagainya itu bisa menyebabkan banjir. Suatu saat terjadi banjir di tempat kita tinggal. Nah, dari sini siapa yang ingin disalahkan? Pemerintah. Tidak bisa sepenuhnya pemerintah. Karena kita juga menjadi salah satu pelaku dari terjadinya bencana tanah longsor. Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena banyak tumbuh-tumbuhan yang ditebangi,
sehingga tidak bisa lagi menguatkan tanah-tanah yang seharusnya tidak turun atau tidak longsor karena ulah kita. Menebang pohon, akhirnya udara pun menjadi kotor karena banyak sekali pohon-pohonan yang sudah ditebangi. Kita yang sakit karena udara-udara yang kotor tersebut. Maka belajar dari pengalaman yang ada bahwa Santo Fransiskus Assisi itu memperlakukan alam sebagai saudara, bukan memperlakukan alam sebagai musuh atau sebagai objek. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana pendapat Santo Fransiskus Assisi, bagaimana Santo Fransiskus Assisi memperlakukan alam, jawabannya sebagai saudara. Ini diingat-ingat ya. Pada dasarnya, alam dengan manusia itu suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kita mengkonsumsi makanan, makanan yang kita konsumsi itu berasal dari alam. Maka jika alam tidak berkualitas, akan berakibat pada kualitas tubuh manusia juga. Nasi dari beras, dari padi, itu juga dari tanaman atau dari alam. Sayur-sayuran, buah-buahan, binatang yang menjadi lauk kita, tumbuhan kedelai. Nah, itu juga merupakan alam yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi setiap harinya. Air. Ya kan? Kalau airnya kotor, mau kamu minumnya? Nggak mau kan? Karena bisa berakibat penyakit dalam tubuh kalian. Tetapi karena ada situasi kondisi yang di suatu daerah itu sangat sulit untuk mencari air bersih, akhirnya mereka pun masak dari sungai tersebut, cuci baju dari sungai tersebut, mandi dari sungai tersebut, buang air besar, buang air kecil ya di sungai tersebut. Semuanya jadi satu. Nah, karena apa? Karena sangat sulit untuk mencari air bersih. Karena banyak sekali udara-udara yang tercemar, air yang tercemar karena limbah pabrik, menyebabkan situasi kondisi di suatu daerah harus menjadi satu untuk mengkonsumsi air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ya pakai sungai tersebut. Gak bisa kita membayangkan aduh buat masak, buat cuci baju, jadi tercampur dengan air sabun, tercampur dengan pewangi, tercampur dengan air buang air kecil itu, dengan pipis, dengan berak di situ juga. Nah, itulah yang terjadi. Akibatnya juga dari manusia, karena ulahnya manusia sendiri. Padahal, kalau kita baca dalam Mazmur bab 104 ayat 10 sampai 18 dilanjutkan ayat 24 dan dilanjutkan lagi ayat 31, disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan gunung, sungai, pohon, dan berbagai binatang agar semua itu saling mendukung bagaikan sebuah keluarga. Kitab Kejadian yang kita tahu mengisahkan tentang kisah penciptaan mulai dari Tuhan menciptakan langit dan bumi itu ada dalam kitab Kejadian. Tuhan memandang semuanya baik dan semua ciptaan Tuhan itu untuk manusia. Maka tugas manusia ialah mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah memandangnya. Salah satu cara usaha untuk melestarikan alam adalah ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Berikutnya, salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia adalah menggunakan bahasa nasional dengan baik. Seluruh alam Indonesia telah diciptakan oleh Allah dan diserahkan kepada semua manusia.
Jadi, cara untuk melestarikan budaya itu menggunakan bahasa nasional dengan baik. Kita harus menjunjung bahasa Indonesia, bukannya bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, tapi kita tanamkan dalam diri kita terlebih dulu untuk menggunakan bahasa nasional dengan baik. Seluruh alam Indonesia telah diciptakan oleh Allah dan diserahkan kepada manusia. Seluruh alam Indonesia harus kita lestarikan dan kita kembangkan untuk kebahagiaan kita sendiri dan kemuliaan Tuhan. Kekayaan dan keindahan alam budaya kita merupakan karunia Tuhan yang amat besar nilainya bagi kita. Apabila manusia tidak mendapatkan udara, air, api yang bersih, yang sehat, pasti kita cepat mati. Pasti kita akan mati. Maka kita harus menjaga ini semuanya. Kemudian, poin terakhir, pelestarian budaya nasional terjadi karena terdorong oleh perasaan cinta tanah air. Keseimbangan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama. Suaka Marga Satwa dibuat dalam rangka untuk melindungi binatang langka. Memberikan pupuk pada tanaman secara berlebihan atau saat menanam terus-terusan diberi pupuk secara berlebihan, maka akan mengakibatkan terjadinya perusakan tanah. Tuhan menyerahkan tanah air Indonesia untuk kita kuasai, kita tata, dan kita pelihara. Air akan menyegarkan, air akan menyegarkan badan apabila digunakan untuk mandi. Selain menyegarkan badan, air juga berguna sangat penting ya. Kita tinggal itu pasti kita lihat dulu airnya bagaimana di rumah yang kita tinggali, lancar atau tidak, bersih atau tidak. Nah, maka yang paling utama ialah air. Karena air dalam kehidupan sehari-hari, kamu lebih kuat nggak makan, tapi pasti kamu lebih nggak kuat bila kamu tidak minum. Ya kan? Rasa haus itu pasti lebih besar daripada rasa lapar. Nah, maka air ini harus kita jaga kebersihannya, kesegarannya. Maka dari semua poin yang sudah Bu Ino jelaskan tadi, kita diajak untuk turut serta menciptakan kelestarian alam, berarti telah turut serta mewujudkan ciptaan Allah. Dari sini, ada yang ingin kalian tanyakan? Sebelum kita akhiri, sudah ada? Semuanya paham? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita kalian boleh istirahat atau langsung Bumia, Bu Ino nggak tahu. Istirahat dulu ya. Langsung Bumia. Langsung Bumia lagi. Oke, berarti kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Fania? Oke, ayo Fania. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar agama dengan terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ino. Terima kasih Bu Ino. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ino.